Ayo gantian yang lain. Siapa yang baca? An-Nisa ayat 43. Jin Gus. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi junub, apakah kamu, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, yang dibaca Bu Yayan itu sudah dilarang, tetapi hanya ketika sholat. Jadi itu mulai naik, tingkat. Lalu dilarang total. Nah, dilarang total itu ketika khomer itu sudah tidak boleh dalam keadaan apapun. Innamal khamru wal maisur, itu ada pada surat Al-Maidah ayat 90. Coba dibaca. Monggo. Al-Maidah ayat 90. Wah. Pak Temu, silakan. Siapa yang baca? Yang tadi belum baca. Al-Maidah ayat 90. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Shadaqallahul adzim. Oke, nah itu sudah jelas dilarang total, ya, dilarang total. Jadi tingkatan-tingkatan dilarangnya itu yang kemudian tafsir dari itu. Jadi manan sahmin, kalau di sini apa yang diganti adalah ayat yang sebelumnya. Nansakh itu dikaitkan. Ya. Min ayatin aununsia, atau kita lupakan itu. Nanti akan kami datangkan bikhoin, berarti kan didatangkan tuh. Yang tadinya di surat Al-Baqarah, kemudian didatangkan lagi di surat An-Nisa ayat 43. Kemudian didatangkan lagi di surat Al-Maidah tadi. Yaitu yang disebut dengan itu. Tapi ada yang kemudian diganti total. Ya. Coba dibuka itu di ayat selanjutnya. Jadi coba dibuka di surat An-Nahl ayat 101. An-Nahl ayat 101. Mangke. Nah, sudah ketemu? Sampun ketemu surat An-Nahl? Ampun Gus. Monggo dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad
hanyalah mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, di ayat itu tuh jelas. Kayak gini misalnya. Waktu kiblat itu masih menghadap Baitul Muharram, Ka'bah. Nah, kemudian tiba-tiba ketika di Madinah, itu Allah perintah untuk Ka'bah sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Bayangkan. Jadi kalau ibaratnya pertama menghadap barat gitu, ujuk-ujuk sama Allah diperintah menghadap timur. Wih, sawadih Nabi Muhammad SAW. Sawadih. Orang mukmin juga sedih. Kenapa? Karena kiblat yang ke Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya orang Yahudi. Orang Yahudi tepuk tangan. Tawaneng. Oh kan, Muhammad mulai niru kita gitu. Akhirnya Nabi Muhammad memang benar-benar hanya karena taat ya. Sehingga terus menengadah ke atas minta agar kiblatnya dikembalikan kepada kiblat semula gitu, kepada semula. Nah, di situ tampak bahwa Nabi Muhammad SAW pun hanya mengikuti arahan Allah. Setelah sekitar 16 bulan atau berapa itu, kemudian Allah perintah untuk kembali lagi menghadap kiblat di Baitul Muharram. Nah, perpindahan ini yang itu kemudian kita ganti, kita ini dan lain sebagainya, itu juga sama. Sama dengan perintah berjilbab. Perintah bertutup aurat itu di awal-awal Islam ya tidak ada. Artinya orang tidak dosa kalau misalnya masih memperlihatkan rambutnya dan lain sebagainya. Lalu turun di surat Al-Ahzab ayat 33 dan 59. Itu tentang perintah untuk menutupi rambut atau kepalanya. Di ayat itu masih boleh kelihatan lehernya. Masih boleh. Di ayat 33 dan 59 surat Al-Ahzab. Tetapi begitu sudah turun surat An-Nur ayat 31, ya, An-Nur ayat 31, itu sudah tidak boleh. Sudah harus menutupkan kain ke seluruh tubuh. Lalu diperkuat dengan hadis bahwa yang boleh kelihatan dari perempuan adalah muka dan telapak tangan. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian tadi itu dalam surat An-Nahl, Muhammad itu enggak ngubah seenaknya sendiri gitu. Padahal ayat ini jelas mengatakan alam ta'lam anallahu ala kulli syai'in qadir. Kamu enggak tahu tak bahwa Allah itu berkuasa. Sakarpe Allah. Mau dirubah mau enggak dirubah itu urusan Allah. Ngapain kamu? Alam ta'lam anallahu lahu mulku samawati wal ardh. Allah itu punya kerajaan langit bumi. Mau gimana pun terserah Allah gitu. Ngapain kamu campur-campur? Wa ma lakum min dunillahi wali wala nasir. Kalau kamu macam-macam juga siapa yang mau nolong kamu gitu. Nah, ini juga yang kemarin pada saat kita bahas tentang manusia mencoba untuk membuat kriteria tentang Allah, tentang bagaimana Rasul harusnya diutus, orangnya harus ganteng, tingginya harus 170 misalnya. Manusia itu kan gitu. Viralnya minimal followernya 1 juta, dia harus lulusan dari mana, itu kan konsepnya manusia. Sementara Allah kan enggak. Allah maunya sendiri, terserah Allah. Mau memilih dari tukang kayu, mau memilih dari tukang batu, urusannya Allah. Karena kriteria hebat, kriteria benar di hadapan Allah beda dengan kriteria hebat dan benar di mata manusia. Nah, ini kita harus membiasakan diri dulu. Supaya apa? Ketika ada perubahan-perubahan ayat itu, kita tidak terpapar penyakit orang-orang kafir zaman dulu yang kemudian ngolok-ngolok Nabi seolah-olah pelin-pelan, padahal enggak. Selalu didatangkan yang lebih baik dari hukum sebelumnya. Yang disebut Allah wanang gawe tinggal gawe.
Allah sak kersane piyambak mau merubah hukum, mau terserah. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi memang. Tapi kalau Allah kemudian ngutus seorang utusan, tidak dengan fungsi seorang Nabi, tapi seorang yang memperbaharui atau menegakkan keadilan dan urusan agama yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai seorang mujaddid, ya urusan Allah siapa nanti yang dipilih. Gitu. Kriteria mujaddid yang disebutkan dinubuahkan oleh Nabi akan muncul tiap 100 tahun itu, kriterianya ya Allah sendiri. Itu utusan Allah. Ya. Jadi utusan Allah itu jenisnya macam-macam ya. Ada yang dalam bentuk Nabi Rasul, ya. Ada yang dalam bentuk malaikat, ada yang dalam bentuk burung, ada yang dalam bentuk angin. Nah, ada juga di akhir zaman ini yang dalam bentuk mujaddid. Orang yang meluruskan kebenaran ajaran Nabi sebelumnya. Tidak dengan membawa syariat baru tentunya. Karena Nabi yang membawa syariat baru selesai di zaman Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamun Nabi. Nah, itu pun kriterianya terserah Allah. Siapa dia? Mujaddid atau satrio paningit atau apapun disebutnya. Itu Allah yang berkuasa. Sehingga kita sebagai manusia itu harus sadar posisi dan sadar diri. Siapa kita dan apa bisa kita. Kok mau membatasi Allah tentang siapa yang pantas, siapa yang tidak. Atau hukum Allah itu baiknya begini, baiknya begitu. Ini manusia-manusia di zaman akhir ini kan mulai gitu nih. Mulai mencoba untuk harusnya itu begini. Oh, nah, itu sebagainya. Malah mau mengadakan gerakan merevisi Quran ya. Dan seterusnya. Itu karena ketidakmampuannya di dalam memahami. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Izin, Gus. Ya. Tadi disebutkan tentang hijab itu yang juga apa namanya nggak langsung fully cover gitu kan ya. Sekarang ini especially wanitanya itu kadang-kadang mereka pakai hijab aja bukan pakai rukuh gitu kan untuk sholat. Sekarang yang sesuai dengan Anur tadi itu kalau cuman boleh telapak tangan dengan muka aja gitu. Kemudian kalau pakai jilbab biasa itu kita naruhnya tuh lebih ke dalam gitu ya. Sekarang yang telapak tangan kita udah tahu, tapi yang muka ini sampai kelihatan leher sedikit itu bukan leher lah ya. Masuk ke dalam itu apakah itu gimana kriterianya muka itu gitu loh Gus? Oke. Jadi muka itu kan terjemahnya sama ya. Kayak jadi dagu ini masih ikut muka lah ya. Dagu ini masih ikut muka. Kalau sekian itu masih ikut muka ya. Jadi kalau saya jenggot ini masih ikut muka kita lah. Karena itu kalau jilbab ya segini asal jangan terlalu ke sini ya. Karena nanti ini. Jadi kalau karena ke sini itu biar lehernya nggak kelihatan. Ujung leher itu kan ini ya. Ujung leher itu di atasnya jakun itu. Jadi masih boleh. Lalu kemudian telapak tangan itu juga gitu. Kalau pas sholat, meskipun kalau nggak pakai mukena, usahakan kalau bajunya itu tertutup begini. Pas waktu sholat ya minimal dipegangin begini. Sehingga dia bisa menggantikan mukena kalau memang keadaan darurat tidak bawa mukena. Jadi dan memang dianjurkan dalam keseharian itu jilbab atau kerudung perempuan itu yang longgar dan yang agak besar ya, sehingga nanti pada saat sholat itu tidak ngecap di leher, tapi yang agak longgar. Karena itu kan sebenarnya filosofi bertutup aurat itu kan justru tidak menampakkan anggota tubuh. Nah, sekarang manusia ini kan malah keliru. Dia menutupi tubuhnya tapi dilekatkan pada kulitnya sehingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan semua. Itu enggak tutup aurat itu. Itu enggak tutup aurat. Itu tutup kulit. Beda ya tutup aurat sama tutup kulit. Aurat itu kehormatan. Dan kehormatannya itu justru filosofinya kemana? Jangan sampai kamu menampakkan perhiasan atau auratmu. Nah, kalau misalnya kelihatan sampai dada, kelihatan semua, hanya orang malah berpikir aneh-aneh. Padahal
berjilbab itu justru agar laki-laki juga menundukkan pandangan, perempuan juga menundukkan pandangan. Tapi dengan melekat tubuh seperti itu, enggak malah menundukkan pandangan, malah melotot enggak karuan gitu. Nah, sehingga boleh saja sholat pakai itu, tapi ya syaratnya itu tadi harus benar-benar longgar. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, kita di hari yang ke-24 ini, ayo benar-benar mempertanyakan pada diri kita sendiri, sudah dapat apa, sudah berapa yang diterima. Kita sendiri harus kita pertanyakan itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan jasmani rohani dan dibimbing ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma atina fi man ta'afina. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad tastaghfiru wa atubu. Allahumma da'fana al-bala wa qad al-ihsan. Rabbana wa la taj'alna fil ghadab. Rabbana wa nafaktubna ma syahidina rabbana la taj'al. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an